Ya, selamat datang kembali pada kegiatan Capacity Building untuk DMI. Kali ini topiknya berkaitan dengan tutorial import CSV, data tingkat adopsi RMA di rumah sakit pada aplikasi DMI. Nah, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan import data adalah pertama, file template yang terdiri dari file Excel bantu dan 3 file TXT. Kemudian yang kedua adalah kita memastikan bahwa kita memiliki akses ke DMI dengan user admin yang memiliki hak akses untuk menu import ekspor pada aplikasi DMI. Kemudian yang ketiga adalah ikuti langkah-langkahnya yang karena ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengimport data dalam rangka untuk menghapus data lama, kemudian mengimport data dalam rangka untuk mengupdate data baru. Nah, berikut ini adalah panduan yang sebenarnya sudah dibuat di panduan data analisis DMI pada bab 6 import CSV. Ini ada beberapa poin-poin tapi tidak ada gambarnya yang mungkin bisa dijadikan alat bantu untuk nanti mengolah data RMA. Nah, kemudian file-file apa yang diperlukan? Pertama adalah Excel bantu ini. Kemudian ada 3 file TXT, satunya itu CSV sebenarnya, tapi juga dibaca sebagai TXT untuk nanti diimport ke dalam aplikasi DMI. Nah, Excel bantu ini terdiri dari beberapa sheet. Yang pertama adalah variabel RMA itu sendiri, di mana variabel RMA sebenarnya aslinya ada 47 data elemen, tetapi karena ada perubahan definisi operasional sesuai dengan Renstra Kemenkes, maka kita hanya menggunakan 21 data elemen ya untuk nanti kita import. Nah, kemudian yang kedua adalah file TXT, di mana ini kita menggunakan Notepad plus ya untuk memproses data. Di sini ada import RMA delete, formatnya ini sudah sesuai dengan panduan DHIS 2, di mana data value-nya itu dibuat kosong semua ya, bukan nol ya, tapi kosong ya. Nah, kosong ini mengindikasikan bahwa datanya nanti dihapus, artinya datanya itu dikosongkan pada saat kita mengimport. Kemudian yang kedua adalah import CSV, ini juga sudah disesuaikan dengan data yang kemudian diambil dari aplikasi DMI, di mana di sini ada data elemennya, ada org unitnya, lalu kemudian ada data value-nya, apakah itu 1, 3, 5, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini adalah import RMA tetapi hanya di satu data elemen. Ini bisa kelihatan di sini di pertama ini ya, di koma separated yang kolom pertama itu sama semua. Nah, sehingga ini mengindikasikan bahwa hanya satu data elemen saja. Nah, kalau kita hanya punya satu data elemen, ini kita tidak perlu mendelete data sebelumnya. Kita cukup mengimport saja, lalu kemudian memasukkan itu ke dalam Excel bantu, lalu kemudian kolomnya itu di copy paste-kan, karena otomatis aplikasi akan mereplace data yang sebelumnya, karena ini hanya satu data elemen. Berbeda kalau dia ada sekian banyak data elemen yang membutuhkan menghapus dulu data elemen yang lama, baru kemudian mengimport data elemen yang baru. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan data CSV-nya? Nah, pertama akses ke aplikasi DMI. Ini di sini di dmi.kemkes.go.id, masuk ke dalam visualizer. Kemudian karena visualisasinya sebenarnya sudah dibuat dan sudah disimpan, sehingga kita cukup membuka saja file, open, lalu kemudian cari kata kunci RMA, terus kemudian di sini ada 1 dari 8 ya, 1 sampai 8 dari 15, kayaknya ini tidak ada di sini, kita next. Ini ada di sini, tingkat adopsi RMA dengan 8 data elemen per rumah sakit. Jadi kita klik saja, yang satunya adalah tingkat penggunaan RMA di rumah sakit sesuai Renstra Kemenkes. Nah, kita mulai dari yang atas dulu, karena kita tujuannya adalah menghapus tingkat RMA pada 8 data elemen ini, maka kita buka yang ini. Lalu kemudian muncul, kita kelihatan ini ya, ini ada org unitnya di kolom pertama, kemudian RMA level 0-nya, RMA level 1, dan seterusnya. Nah, khusus untuk mendelete, kita cukup mendownload tetapi bentuk plain-nya saja. Jadi ini ada plain data source, ada CSV, lalu kemudian pakai format yang UID atau ID yang di-generate otomatis dari sistem ASDK.
Nah, kalau kita klik ini, maka nanti akan muncul file bentuknya CSV, terdiri dari 3 kolom, ya. Kolom pertama ini datanya, kolom kedua ini org unitnya, kolom ketiga ini adalah data value-nya. 3 kolom inilah yang kita butuhkan, kemudian kita copy untuk dimasukkan ke dalam Excel bantu dalam rangka untuk mendelete. Kita copy saja dari atas sampai bawah, ya. Ini ada 1387 data, ya. Kemudian kita Ctrl C, ya. Lalu kemudian kita buka di aplikasi di Excel bantu. Nah, di sini ada Excel bantu namanya data RME delete, di sheet data RME delete. Nah, di sini ada 3 kolom, ya. Kita copy paste-kan saja 3 kolom itu di sini, ya, copy paste. Nah, sehingga sudah langsung muncul angkanya berapa. Otomatis ini karena kita sudah buat di rumus, sehingga ini otomatis akan terganti. Pastikan bahwa semua sudah tercover, ya, semua record itu sudah tercover dengan ini, ya, dengan rumus ini, ya, sampai level yang paling bawah 1387 row ke 1387. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa data tanggalnya kita update, ya. Kalau di sini 2023 10.02, kita update per hari ini tanggal 16, ya, 16 Oktober 2023. Lalu kemudian seperti biasa kalau di Excel ini tinggal di short aja atau di double klik yang ujungnya itu, kemudian semuanya akan terganti. Kemudian kita Ctrl C, kita copy semuanya, pastikan semuanya tercopy, semua row sudah mengcover, lalu kemudian kita pilih file txt untuk mendelete, yaitu import RME delete, kita Ctrl Alt, Ctrl V, ya. Nah, kita memiliki 1386 data. Tetapi ingat bahwa di sini kita ingin mendelete. Di sini masih ada angkanya. Angka 3, 4, 0, 2, 1 ini harus kita ganti. Caranya bagaimana? Ctrl Alt, Ctrl Find, ya. Cari umpamanya di sini ada pilihan, ya. Kita cari yang koma 0, koma 0, lalu kemudian kita replace dengan koma kosong koma, ya, koma gitu. Kemudian replace all, yang akan terganti, ganti angkanya dengan 1, replace all, ganti angkanya dengan 2, replace all, kemudian ganti dengan 3, replace all, ganti dengan 4, replace all, ganti dengan 5, replace all, ganti dengan 6, replace all, ganti dengan 7 yang terakhir, ya. 7, replace all. Oke, kita sudah mengganti semuanya, sudah mengkosongkan data yang sebelumnya, kita tarik yang ada angkanya, kemudian akhirnya kita kosongkan. Kita simpan, lalu kemudian kita kembali ke menu ASDK. Nah, di menu DMI ini kita perlu masuk ke menu import, ya, import export, ya. Import export itu ada di sini, menu import export. Kemudian kita klik menu import export. Kemudian dari sini ada namanya menu data import. Lalu kemudian kita cukup memilih file txt yang barusan kita simpan tadi, yang kita copy dari Excel bantu, lalu kemudian kita masuk ke dalam apa namanya, yang kita masukkan ke dalam ini, file import RME. File RME delete, ya, karena kita tujuannya untuk mendelete. Ini tanggal sekian, ya, tanggal 16 bulan 10 2023, kemudian kita buka, kita taruh di situ. Kemudian kita pastikan bahwa formatnya itu bukan JSON, formatnya itu CSV. Yang lain-lain ini first headers, ada headernya atau tidak, kita tidak ada headernya. Kemudian yang lain kita ikut saja, lalu kemudian kita tes dulu dengan start dry run. Kemudian klik start dry run, terus kemudian ini masih in progress, sampai kemudian muncul table yang mengindikasikan bahwa datanya itu sudah terimport, ya. Sampai kita tunggu, ya, sampai muncul tabelnya. Tabelnya itu nanti ada apa, ya, informasi yang kaitannya dengan apakah berapa jumlah data yang diupdate, berapa jumlah data yang apa namanya,
di delete atau berapa jumlah data yang baru ya yang diimport ya. Ini agak lama, butuh waktu. Kita tunggu dulu. Ini sudah komplit, tabelnya muncul, ada 1.386 data yang dihapus ya, dari total 1.300. Jadi yang di-created tidak ada, kosong, ini sudah benar. Yang diabaikan juga kosong, yang diupdate juga kosong. Semuanya di-delete, berarti ini sudah benar. Jadi kita klik saja, Start Import. Lalu kemudian kita tunggu ya sampai tabelnya tadi muncul ya, tabel notifikasinya muncul. Tabel notifikasi yang sudah muncul, sudah ada, ini benar-benar completed ya. Jadi ini sudah yang file yang sudah kita import, tetapi dalam rangka untuk menghapus data. Nah, untuk memastikan bahwa datanya itu terhapus atau tidak, kita bisa melakukan table analytics ya di menu data administrator. Kemudian di sini ada analytics table. Ini kita skip saja yang bawah, yang event, enrollment, sama ownership itu kita skip. Kemudian kita cukup hanya 1 tahun saja, karena yang ingin kita analitik hanya yang tahun pertama saja, atau tahun 2023. Kita start. Ini juga butuh waktu, proses ya, sampai kemudian selesai. Kita tunggu sebentar. Ini sudah mulai selesai. Sukses. Kemudian sampai bawah ini analytic tables updated. Nah, untuk memastikan apakah datanya sudah benar atau tidak, kita bisa kembali ke dashboard. Jadi kita lihat salah satu dashboard itu adalah monitoring tingkat RME, harusnya datanya kosong ya, atau no data. Nah, ini no data, tingkat adopsi RME rumah sakit yang dianalisis 1, ini mungkin kayaknya yang kecantol itu adalah yang data dummy ya, data training ya, ini juga cuma 1 data dummy, yang ini no data dan something wrong semua gitu ya. Jadi datanya memang sudah kosong. Nah, sehingga selanjutnya memastikan bahwa data yang terbaru yang di visualizer, di data visualizer, kemudian filenya itu adalah kita buka yang file yang sudah disiapkan sebelumnya, itu kata kuncinya RME. Terus kemudian next itu ada tingkat penggunaan RME sesuai dengan lensa yang ini ya. Klik aja yang ini. Lalu kemudian ada 21 variabel di setiap rumah sakit yang mengisi. Sampai ini agak lama karena memang kita melihatnya per masing-masing rumah sakit. Ini kelihatan sudah keluar. Ada kurang lebih sekian row ya. Nah, untuk yang mengimport data ini seharusnya kita olah dulu ke dalam Excel supaya nanti dihitung berdasarkan kalkulasi tingkat RME. Dan untuk mendownloadnya kita tidak lagi menggunakan plain ya, karena kita membutuhkan semua data ini yang tampil di sini untuk nanti dihitung berdasarkan rumus. Jadi yang kita pakai adalah sesuai dengan table layout, filenya adalah CSV. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul filenya Excel seperti ini. Jadi ada org unitnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini biarkan saja begini, tidak masalah. Yang kita butuhkan adalah file dari rekodnya saja. Mulai dari row pertama sampai row terakhir ya, sampai kode 7C4.11 sampai row terakhir. Ini ada kurang lebih berapa rekod ini ya? Coba saya cek ya. Ini kurang lebih ada ya 1.418 rekod. Jadi kita copy semua row-nya yang ini ya, terus kemudian sampai ke bawah ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ya, jadi kita pastikan bahwa urutannya itu sudah benar, sama dengan atasnya ini ya. Jadi 2 row di atasnya itu sebagai clue saja, sebagai petunjuk bahwa urutan ini sudah sesuai ya dengan urutan yang data yang kita import ya. Kalau sudah selesai berarti ini sudah otomatis. Kita pastikan bahwa sudah tercover semua ya di bagian bawah. Ini ada termasuk data-data baru ya. Ups, ini ada 2 data rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit Permata Bunda, rumah sakit Permata Bunda, tapi ini kodenya berbeda ya, kode rumah sakitnya. Oh, ini kode rumah sakitnya berbeda, nggak masalah. Ya, kode rumah sakitnya berbeda. Nah, ini kita pastikan bahwa ini sudah kalkulasinya
Nah, ini belum ya, berarti belum mengcover semua, jadi baru mengcover sini karena ada tambahan di rumah sakit ya, sehingga kita perlu double klik aja di sini. Ya, gitu. Sehingga semuanya sudah tercover. Kemudian rumusnya juga sudah dimasukkan, cara kalkulasinya juga sudah sesuai. Yang perlu kita lakukan adalah mengupdate tanggalnya. Kalau ini 2023 10/02, sekarang tanggal 16, kita ganti tanggal 16, enter, terus kemudian tinggal ditarik ke bawah. Terus kemudian begitu juga satunya kita ganti tanggal 16 ya, terus kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, lalu bagaimana cara mengimportnya? Kembali lagi bahwa kita menggunakan file txt. Ini ada RME masing-masing tingkat. Kita copy ya sampai bawah. Ada 1420 ya. Ctrl C. Terus kemudian kita masuk ke file txt. Ini ada import RME CSV. Ini Ctrl Alt. Ctrl V, sudah cukup ya, ada 1417 data ya, naik ya dari sebelumnya ada 1386, sekarang sudah 1417. Kemudian kita simpan. Begitu juga satunya, di sini ada kolom yang kedua itu yang satu data elemen, yang kolom AI, import tingkat RME satu data elemen dengan option set. Jadi ini juga sama, kita copy saja, Ctrl C, lalu kemudian masukkan ke file import RME satu data elemen. Ctrl Alt, Ctrl V. Nah, lalu kemudian dihapus yang row paling terakhir karena ini nggak ada datanya. Nah, kita sudah memiliki dua file yang siap untuk import. Nah, kemudian berikutnya kembali lagi, kita kembali lagi ke aplikasi DMI, tetapi kita buka menu import, export. Nah, pada menu import export sama seperti proses sebelumnya, kita lihat di data import, lalu kemudian upload file. Filenya pun juga harus pastikan bahwa ini adalah file yang terbaru, ini 16/10/2023 ya, untuk file import RME terlebih dahulu, open. Terus kemudian diklik bahwa ini adalah file CSV. Lalu kemudian karena kita yakin bahwa ini sudah sering kali kita pakai ya berkali-kali, itu langsung saja saya start import ya supaya nanti tidak berulang ya. Sebenarnya kalau mau dites dulu bisa nanti pakai start dry run ya untuk memastikan datanya itu benar-benar sudah clean ya, sudah masuk ya, sudah masuk semua. Ini kita tunggu sebentar karena ini proses juga cukup lama, ada 1417 data ya yang harus kita masukkan. Ini sudah komplit, kita kelihatan di sini ya, created, berarti betul-betul meng-create baru ya, 1417, tidak ada yang di-delete, tidak ada yang di-ignore, dan tidak ada yang di-update. Jadi ini benar-benar data baru. Nah, cara yang sama kita lakukan juga untuk yang import data, yang kita remove dulu ya, yang di sini ada upload datanya, kita remove, kemudian upload data, tetapi datanya itu adalah yang data satu data elemen. Import RME satu data elemen, karena ada dua tadi ya yang perlu kita import ya. Terus kemudian kita open ya, pastikan ini CSV ya tanpa header. Kemudian langsung aja start import ya. Ya, kita tunggu lagi sebentar. Jadi kita kelihatan ini ya, jadi bahwa ada yang diupdate, ada 1386 yang diupdate, kemudian ada 31 yang di created, artinya ada 31 data baru yang masuk. Selebihnya itu updated. Updated itu bisa saja angkanya sama ya dari sebelum dan setelahnya karena kita ada mengupdate tanggal tadi ya. Tadi tanggalnya tanggal 2 Oktober, terus kemudian sekarang tanggal 16 Oktober itu termasuk kategori update walaupun angkanya itu sama persis gitu ya. Nah, kemudian dari sini untuk memastikan bahwa datanya itu sudah kelihatan, kita bisa saja melakukan table analitik lagi di menu data administrator, lalu kemudian analytic table, yang ini di skip saja, ya, yang 3 bawah, atau kemudian ini cukup yang tahun 1 tahun pertama saja. Kemudian start export ya. Kita tunggu lagi karena ini table analitik butuh waktu juga untuk mengenerate. Ya, sepertinya sudah selesai. Jika sudah selesai, maka di sini analytic tables updated. Nah, untuk memastikan bahwa data kita itu sudah masuk, kita kembali lagi ke dashboard. Jadi masuk ke dashboard, dicek di salah satu dashboard monitoring tingkat RME rumah sakit. Lalu kemudian ini loading dulu.
Ya, datanya sudah muncul. Ada 1.418 rumah sakit, kemudian ada 704 yang minimum level 3 dan persentasenya 23%, ya, naik ya dari yang sebelumnya. Terus kemudian di sini juga ada yang RME level 1, level 5, level 6, level 7, ini juga ada rumah sakit yang mungkin memerlukan validasi ya. Terus kemudian dan seterusnya. Dan tentunya langkah-langkah tadi semuanya itu bisa dilihat di panduan sini, dan import data baru ya, dengan video ini mungkin akan lebih memperjelas. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada sesi yang lain.